episode 176. Fei Hung versus Gudu, bagian 2. Fei Hung lalu menggerakkan leher dan lengannya. Sejauh ini, aku hanya menggunakan kekuatan tubuhku untuk membela diri. Aku bahkan belum menggunakan ki untuk bertarung. Fei Hung tersenyum kecil sambil memandang rendah Gudu. Tubuhku telah melemah, jadi tidak diragukan lagi kekuatan dagingku telah melemah juga. Hampir tidak cocok untuk bertarung dan melawan ranah alam jiwa. Ini tidak mungkin. Dia hanya ranah pembentukan ki. Dia seharusnya tidak bisa mempertahankan dirinya dari seranganku. Gudu juga berpikir ketika dia menyadari bahwa dia belum benar-benar merasakan ki dari Fei Hung. Jadi dia tidak bisa langsung memahami semua yang telah terjadi. Meski memiliki keuntungan besar dan jelas dalam bertarung, pemuda di depannya ini entah bagaimana berhasil mempertahankan diri dari semua serangannya, tanpa membiarkan serangan fatal menyerangnya. Sekarang giliranku. Fei Hung tersenyum dan dalam satu nafas, dia telah melesat dan tiba di depan Gudu dengan pedangnya mengarah kepala. Tabrakan menggelegar mengguncang hukum ruang di sekitar, membersihkan langit dengan menghapus awan dan bahkan sedikit menghancurkan beberapa bangunan di dekat mereka yang ada di bawah. Gudu berhasil memblokir serangan Fei Hung dengan cepat dengan pedangnya. Namun, dia masih mundur beberapa meter dari benturan serangan pedang Fei Hung. Bagaimana ini bisa terjadi? Gudu bergumam keheranan saat dia merasakan kekuatan pemuda yang menjadi lawannya meningkat. Kekuatan ini hampir sama dengan ranah alam jiwa. Dia merasa ini aneh, terutama saat merasakan sesuatu yang aneh dalam energi Fei Hung yang membuatnya lebih kuat, tetapi dia tidak tahu apa itu. Fei Hung sekali lagi muncul di depan Gudu, memberikan tebasan pedang ke arahnya. Gudu berhasil memblokir serangan itu dan menahan benturan tanpa menjauh. Sialan, bagaimana kau bisa memiliki begitu banyak kekuatan? Kau hanya satu tahap dari pembentukan ki. Gudu berteriak dengan kebencian saat melihat Fei Hung. Pemuda ini memiliki kekuatan dan kekuatan yang setara dengan alam jiwa, meskipun berada di ranah itu. Fei Hung mendengus menghilang dari depan, muncul di belakang Gudu dan mengayunkan pedangnya lagi. Gudu bergerak beberapa meter sekaligus, mampu menghindari serangan Fei Hung. Kekuatan aneh apa yang datang dari pemuda ini? Di mana aku pernah merasakannya hal ini sebelumnya? Gudu berpikir ketika dia merasakan sesuatu yang aneh pada aura pemuda di depannya. Dia yakin bahwa inilah yang meningkatkan kekuatan di Fei Hung. Fei Hung tersenyum mengejek Gudu, membuat Gudu semakin marah. Sekarang sepertinya mereka seimbang. Kalau begitu, masih ada harapan begituan Fei Hung untuk menang. Menyaksikan pertempurannya menggelegar dan menakjubkan di atas langit. Semua orang tercengang, tetapi senang melihat bahwa Fei Hung memiliki kesempatan untuk menang. Sungguh menakjubkan bahwa meskipun mereka berada di atas langit, gelombang kejut pertarungan mencapai sejauh ini. Lindung menoleh untuk melihat dinding es yang menutupi mereka, seperti bangkai dan bangunan yang paling dekat dengan pusat kota. Gelombang kejut saat pedang bertabrakan bahkan mencapai bangunan di sekitar mereka dan menghancurkannya, serta dinding es yang melindungi mereka. Tidak diragukan lagi dampak serangan itu, bahkan dapat melukai mereka jika bukan karena lapisan dinding es yang dibuat Lin Man. Gudu memperhatikan Fei Hung, dan dari sudut matanya, dia menyadari bahwa pemuda di depannya selalu berada di depan sekelompok orang di dalam perlindungan dinding es. Gudu tersenyum jahat saat dia menerjang Fei Hung sekali lagi. Benturan pedang terdengar jelas lagi, tapi kali ini tepat di dekat pelindung dinding es. Seketika, semua orang menyadari bahwa ada dua pedang terbang di dekat mereka seperti titik di udara. Sebaliknya, tampaknya satu pedang mencoba menunjuk mereka, sementara pedang lainnya menangkis serangannya dengan mencegahnya memecahkan dinding es. Gudu kesal ketika dia melihat rencananya gagal.
Dia telah merencanakan untuk membunuh orang-orang ini karena dia menyadari bahwa orang-orang ini pasti penting bagi pemuda itu. Dia telah merencanakan untuk diam-diam mengirim serangannya sambil mencoba mengalihkan perhatian lawannya. Apakah kau pikir aku tidak akan menyadari apa yang ingin kamu lakukan? Fei Hung memperhatikan Kudu dengan marah. Dia selalu waspada, jadi dia menyembunyikan pedang lainnya dan mendekati kelompok Lin Meng. Selain itu, dia tidak pernah menjauh dari mereka. Saat dia merasakan riak energi di dekat Lin Meng, Fei Hung langsung tahu apa yang ingin dilakukan lawannya. Jadi dia dengan cepat melindungi mereka dengan menggunakan pedang yang ditinggalkan. Sepertinya kau memiliki hal-hal baik denganmu. Begitu aku membunuhmu, aku akan mendapatkannya. Kudu berteriak ketika dia menyadari bahwa pedang Fei Hung yang lain juga berkualitas baik, karena pedangnya sendiri mudah ditekan. Dia lalu melesat ke arah Fei Hung sambil meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangannya. Dia tidak bisa membiarkan pertempuran ini berlarut-larut. Fei Hung memblokir dengan pedangnya saat dia mengerutkan kening. Kudu meningkatkan kekuatannya meskipun sedang terluka. Jadi dia pasti memaksa lukanya menjadi lebih buruk dengan membayar mahal menyelesaikan pertarungan mereka. Sosok Fei Hung dan Kudu berubah jadi cahaya, karena mata semua orang tidak bisa mengikuti kecepatan sebenarnya saat mereka bertarung. Hanya menyisakan bayangan sisa di langit. Dua pedang lainnya di dekat dinding es terus menyerang satu sama lain. Satu mencari kesempatan untuk memecahkan es dan melukai seseorang di dekatnya, sementara pedang lainnya berhasil mempertahankan setiap gerakan dan serangan yang diterimanya. Sial, pada tingkat ini, pertempuran akan berlangsung lebih lama. Aku hanya bisa mengendalikan satu pedang untuk saat ini, sementara aku fokus membunuh orang ini. Kudu berteriak dalam hati ketika usahanya masih belum membuahkan hasil, karena dia tidak bisa membunuh pemuda ini. Jika aku menggunakan teknik lainnya, lukaku akan semakin parah dan akan lebih buruk dari sebelumnya. Tetapi jika tidak, pertempuran ini akan lebih lama dan hasilnya akan sama. Aku hanya berharap cincin anak ini memiliki beberapa pil spiritual atau obat yang luar biasa. Fei Hung dan Kudu terpisah di udara lebih dari 10 meter dari satu sama lain. Nah, sekarang kau sudah membuat marah tetua hebat ini. Bergembiralah karena terbunuh oleh teknik rahasiaku. Kudu berteriak marah pada Fei Hung, mengangkat tangannya dan menarik pedang lain yang terus menyerang lapisan es dengan tidak berhasil. Pedang lainnya datang dengan cepat dan bergabung dengan pedang yang dipegang Kudu. Fei Hung menyipitkan matanya saat dia melihat peningkatan drastis dalam aura Kudu. Sepertinya pria ini akan mengambil kesempatan. Fei Hung tahu bahwa lawannya sangat terluka dan lukanya pasti sangat dalam. Sampai-sampai vitalitas tubuhnya sangat terkuras, sehingga hampir tidak mungkin baginya untuk pulih secara normal. Gelombang ledakan aura Kudu mengamuk di sekitar, menyapu beberapa awan yang tersisa, dan benar-benar menghancurkan bangunan di dekatnya.